Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Udah lama banget nih Windu Channel Film nggak upload video alur film. Biasa, namanya pengangguran pasti banyak kesibukan. Haha. Oke deh, kali ini kita akan menguak alur film keren yang dibintangi oleh Jackie Chan. Yang mana di film ini menceritakan tentang pensiunan pasukan khusus yang bertekad ingin melakukan pembalasan dendam kepada pelaku pembunuhan terhadap putri kesayangannya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja ya kita ke filmnya. Tapi bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu lancar rezekinya dan selalu dalam keselamatan. Amin. Di awal film, kita diperlihatkan oleh pemeran utama jagoan kita, siapa lagi kalau bukan Jackie Chan, yang mana di sini kita mengenal dia dengan nama Kwon, yang mana Kwon ingin menjemput putrinya yang baru saja pulang sekolah. Saat di dalam mobil, putrinya menunjukkan toko pakaian yang ingin dikunjunginya untuk membeli sebuah gaun limited edition. Sesampainya di toko tersebut, putrinya Kwon melihat banyak orang yang masuk ke dalam toko tersebut. Putrinya Kwon yang melihat itu langsung tergesa-gesa untuk masuk ke toko itu karena dia khawatir akan kehabisan stok. Bahkan sampai ia menyenggol pria berjaket hitam berhelm yang ada di sana. Ketika Kwon ingin memarkirkan mobilnya, ternyata ada pengemudi lain yang ingin memarkirkan mobilnya juga di sana. Hingga terjadilah kecelakaan kecil. Ketika orang tersebut ingin memarahi Kwon, seketika terjadilah ledakan bom. Beruntungnya, Kwon sendiri masih selamat, walaupun mengalami luka-luka yang cukup parah. Dengan sempoyongan, Kwon berjalan masuk ke dalam toko itu untuk mengecek keadaan putrinya. Adegan berpindah ke sebuah kantor berita. Seorang karyawan bernama Ian menerima telepon dari orang tak dikenal. Di situ orang tersebut menginformasikan bahwa terjadi pengeboman dan yang meledakannya adalah organisasi Authentic Era atau pasukan khusus dari Irlandia. Dan si penelpon memberikan kata sandi yaitu Phoenix dan mengancam pengeboman akan terus berlanjut jika pemerintah Inggris bersikeras mendukung penjajahan terhadap Irlandia. Ian yang mendengar itu segera melapor kepada atasannya. Kemudian atasannya ini langsung beritahu kepada seluruh karyawan untuk mencari tahu apa itu organisasi Authentic Era. Dan kemudian Ian bergegas pergi ke tempat kejadian guna meliput kejadian di sana, dan di sana banyak korban terluka dan tewas. Bahkan di sana terlihat Kwon sedang meratapi putrinya yang sudah tidak bernyawa. Dan di sebuah apartemen terlihat beberapa orang pria sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi. Hingga ada seorang pria yang datang tiba-tiba bertanya berapa jumlah korbannya. Diketahui bahwa jumlah korbannya 12 orang tewas dan 36 lainnya luka-luka. Hingga salah satu pria menyuruh untuk pindah dari sana, namun hal itu ditolak oleh bosnya. Karena pengawasan ke orang Irlandia pasti sangat ketat dan hanya tempat ini yang dirasa aman. Dan dapat kita ketahui bahwa pria-pria ini adalah pelaku pengeboman yang baru saja terjadi. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Liam. Ia adalah seorang Perdana Menteri dari Irlandia dan sekaligus ia adalah pimpinan dari organisasi Authentic Era. Namun, saat ini Liam terjun ke dunia politik untuk menjaga perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Setelah mendapatkan telepon dan kabar atas berita pengeboman itu, sepertinya Liam tahu siapa saja yang melakukan pengeboman itu. Di sisi lain, di sebuah restoran terlihat Kwon masih sedih dan terpuruk serta masih belum menerima kenyataan bahwa putrinya telah meninggal. Ditambah lagi, pelaku pengeboman itu masih belum bisa ditemukan. Kwon sampai datang ke kantor kepolisian dan rela memberikan segepok uang agar pihak polisi memberitahu nama pelaku pengeboman itu. Dan di sini, si polisi menolak pemberian Kwon dan menyuruh Kwon agar tetap bersabar karena proses penyelidikan masih tetap dilanjutkan. Hingga Kwon pun pulang tanpa hasil. Saat di rumah, ketika sedang menyelidiki sendiri lewat browsing internet tentang organisasi Authentic Era, tiba-tiba di televisi ada sebuah wawancara dengan Liam. Saat pembawa acara tersebut bertanya tentang pengeboman yang dilakukan oleh Era, Liam menjawab kalau pelaku pengeboman itu mungkin saja dilakukan oleh anggota yang berkhianat dan ingin menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Karena saat ini organisasi Authentic Era lebih menginginkan perubahan lewat jalur damai dan legal.
Melihat dan mendengar hal itu, Kwon berpikir Liam mungkin saja mengetahui siapa pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya. Kwon lalu menelpon ke kantor Liam dan bertanya perihal tersebut. Dengan tegas, Liam menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa dan segera mematikan teleponnya. Mendengar jawaban Liam, Kwon pun merasa sangat kesal dan bertekad ingin melakukan balas dendam terhadap pelaku yang telah menewaskan putrinya itu seorang diri. Sebelum Kwon pergi, Kwon menitipkan restorannya kepada sahabatnya karena Kwon tidak tahu dia akan pulang dengan selamat atau tidak. Singkat cerita, Kwon pergi ke Irlandia. Setelah mendapatkan tempat tinggal sewaan untuk dia tinggali, Kwon datang ke kantor Liam. Di sana ia langsung diusir, namun kemudian Liam sontak keluar dan memberikan izin kepada Kwon untuk masuk. Di sana keinginan Kwon hanya satu, yaitu untuk Liam menyebutkan salah satu pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Dengan tegas Liam menjawab bahwa ia tidak mengetahui siapa pelakunya, namun Kwon kekeh bahwa Liam pasti mengetahui tentang hal tersebut. Dan sebelum Kwon pergi, Kwon berkata bahwa Liam akan berubah pikiran dan menyebutkan siapa orangnya. Sebelum Kwon pergi dari kantor Liam, Kwon pergi ke toilet. Di dalam sebuah toilet, ternyata Kwon merakit sebuah bom rakitan hingga sesaat Kwon keluar dari kantor itu, bom itu pun meledak. Ledakan itu membuat orang-orang yang ada di kantor tersebut ricuh, namun syukurnya di sana tidak ada yang terluka. Dan memang Kwon tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, melainkan maksud Kwon untuk meledakkan bom itu, yakni untuk menekan Liam agar segera memberitahu nama pelaku anggota yang telah melakukan pengeboman kemarin. Tidak beberapa lama kemudian, Kwon menelpon Liam hanya untuk mengatakan, Give me the names. setelah itu, Kwon kembali ke kamarnya untuk merakit bom lagi. Di sisi lain, saat anak buahnya Liam hendak pergi, mereka dikejutkan dengan seutas tali yang ada di pengisian lubang bensin mobilnya. Dan saat anak buah Liam mengeceknya, ternyata hanyalah secarik kertas yang bertuliskan names, bukan bom. Yang jelas, itu hanyalah sebuah ancaman dari Kwon. Keesokan harinya, Liam yang mengetahui keberadaan Kwon langsung menyuruh anggotanya untuk menyergapnya. Kwon yang menyadari hal itu segera bergegas mencari jalan untuk kabur, namun sialnya anak buah Liam cukup gesit dan tanggap. Hingga terjadilah kabur-kaburan dan pertarungan antara Kwon yang sudah tua dan pria-pria yang masih lihai dan berotot. Dan syukurnya, Kwon berhasil kabur dari penyergapan mereka. Singkat cerita, Liam yang mendengar bahwa Kwon yang berhasil melarikan diri membuat Liam sangat marah. Karena bagaimana bisa 4 orang berbadan kekar kalah cepat dengan 1 orang kakek-kakek. Tidak lama kemudian keponakan Liam yang bernama Sean datang. Sean sendiri adalah mantan tentara Irlandia. Liam memberikan tugas kepada Sean untuk mendatangi kepolisian yang ada di London untuk mengklarifikasi kalau pelaku pengeboman yang ada di London bukan orang-orang dari Liam. Keesokan harinya, Kwon mengikuti kemanapun Liam pergi. Sampai saat Liam pergi ke restoran menemui wanita selingkuhannya, Kwon pun mengikutinya. Namun, saat wanita selingkuhannya Liam pergi ke toilet, Liam menerima pesan dari Kwon yang berisi fotonya yang sedang berciuman dengan wanita tersebut, sambil menuliskan pesan, "Give me a name," atau dalam arti, berikan saya sebuah nama. Semenjak saat itu, Liam merasa tertekan karena dia terus-menerus diteror oleh Kwon, yang mana Kwon terus meminta nama pelaku yang telah menewaskan putrinya itu. Singkat cerita, Liam dan keluarganya pergi ke sebuah desa terpencil guna mengamankan diri dari teror Kwon. Ternyata hal itu telah diketahui oleh Kwon dan terus saja Kwon mengikutinya.
Dan kemudian, Kwon bersembunyi di dalam hutan guna memantau gerak-gerik Liam. Hingga pada malam harinya, Kwon pelan-pelan masuk ke peternakan dan menaruh bom di tempat tersebut. Kemudian, Kwon segera pergi hingga bom tersebut meledak. Mendengar sebuah ledakan, membuat semua orang termasuk Liam pada keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Dengan rasa kekhawatiran yang tinggi, Liam meminta anak buahnya untuk mendatangkan lebih banyak penjaga untuknya. Hingga Liam menganggap kalau Kwon memang bukan orang yang sembarangan. Dan keesokan harinya, Liam menyuruh istrinya untuk pergi dari tempat itu. Di saat yang bersamaan, terdengar suara ledakan yang tidak jauh dari rumahnya. Liam dan anggotanya segera melihat apa yang sedang terjadi. Terlihat di sana terdapat penjaga yang terluka akibat ledakan. Anggotanya Liam pun menganalisa bahwa bom tersebut dikendalikan oleh seseorang dari tempat yang tidak terlalu jauh. Dan mereka langsung mengira orang tersebut bersembunyi di dalam hutan. Sementara, Kwon yang menyadari bahwa dirinya sudah ketahuan, segera bergegas untuk masuk ke dalam hutan. Dan semua anak buah Liam segera berpencar untuk mencari keberadaan Kwon. Akan tetapi, karena Kwon sudah semalaman berada di hutan, otomatis dengan kecerdikannya Kwon, ia telah menyiapkan beberapa jebakan. Satu persatu anak buah Liam pun terluka terkena jebakan Kwon. Namun, saat Kwon lengah, Kwon terkena tembakan di area bahunya, dan beruntungnya Kwon berhasil kabur dan segera bersembunyi. Singkat cerita, anak buah Liam melaporkan bahwa mereka tidak berhasil menangkap Kwon. Dan seketika, Liam segera menghubungi Sean untuk meminta bantuannya. Yang ternyata, di sana Sean lagi hot top bersama istrinya Liam. Mendapat telepon dari Liam, Sean mencoba untuk menjawab telepon Liam dengan tenang. Dan Liam meminta Sean untuk segera datang untuk membantunya menangkap Kwon. Setelah mematikan telepon, istrinya Liam bercerita kepada Sean bahwa ia sangat membenci suaminya. Dikarenakan kakak dari istrinya yang juga anggota IRA telah tewas dibunuh oleh pihak Inggris. Si Liam bukannya membalaskan dendam kepada Inggris, malah menyetujui perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Hal itulah yang membuat istrinya sangat membenci suaminya. Di sisi lain, Kwon yang mencoba mengobati luka yang dia alami, tiba-tiba terjatuh dan terbayang masa lalunya, yang mana dulu anak pertamanya dan istrinya dibunuh oleh perampok. Di sana, Kwon hanya berhasil menyelamatkan putri bungsunya saja, dan semenjak kejadian itu, hanya putri bungsunya saja harta satu-satunya baginya si Kwon, dan itulah anak yang tewas di adegan ledakan bom tersebut. Di sisi lain, Liam yang sedang mencari informasi tentang siapa sebenarnya si Kwon menemukan fakta bahwa ternyata Kwon adalah mantan militer pasukan khusus yang pernah dilatih langsung oleh tim elit Amerika. Namun tak berselang lama, datanglah salah satu petinggi IRA yang bernama McGrath. McGrath langsung memarahi Liam karena semenjak IRA di bawah kepemimpinannya menjadi sangat lembek dan seolah-olah Liam telah melupakan jasa-jasa anggota IRA yang telah gugur sebelumnya. Kemudian ketika Liam hendak beristirahat, tiba-tiba Kwon muncul dengan menodongkan pistol ke arah Liam. Bahkan, Kwon sendiri menunjukkan bom yang telah dipasang di badannya dan mengancam Liam akan meledakkan jika Liam berani berteriak. Namun di sini, Liam tetap kekeh bahwa dia menyatakan tidak tahu menahu tentang pelaku kasus pengeboman itu. Hingga, Kwon mengancam dan memberi waktu kepada Liam dengan 1 kali 24 jam untuk mencari tahu siapa nama pelaku pengeboman itu yang telah menewaskan putrinya itu. Keesokannya, Sean tiba-tiba datang ke tempat Liam. Setelah mereka bertemu, mereka bergegas pergi untuk menangkap Kwon. Dan ketika Sean pergi, salah satu anak buah Liam menemui Liam dan melaporkan bahwa Sean telah berselingkuh kepada istrinya. Mendengar hal itu, Liam sangat kaget namun tak bisa berbuat apa-apa. Tak berapa lama, Liam menerima panggilan dari kantor kepolisian yang menyatakan bahwa pelaku pengeboman itu telah didalangi oleh teman Liam sendiri, yakni McGrath, yang mana merupakan petinggi IRA juga. Pihak kepolisian langsung mengancam Liam bahwa hari ini juga harus memberikan nama siapa saja yang melakukan pengeboman tersebut. Dan kalau tidak, maka Liam harus ikut mempertanggungjawabkan semuanya. Dan kini pun Liam tertekan dan merasa dirinya sedang berada di posisi yang sangat mengkhawatirkan, yang mana dia ditekan oleh Kwon dan kepolisian Inggris. Tak selang beberapa lama,
Liam bergegas menemui temannya sekaligus petinggi IRA yaitu McGrath guna untuk menginterogasinya. Disitulah semua terbongkar, salah satunya bahwa wanita selingkuhan Liam adalah salah satu pembelot IRA. Liam juga memaksa McGrath untuk menulis semua nama pembelot organisasi IRA yang ternyata istri dari Liam sendiri termasuk ke dalam salah satunya. Dan istrinya Liam berselingkuh dengan Sean agar ia mengetahui kode rahasia Liam. Mengetahui semua itu membuat Liam sangat marah dan langsung menembak McGrath. Sementara di dalam hutan, Sean berhasil menemukan tempat persembunyian Kwon. Saat Sean hendak mengeceknya, tiba-tiba Kwon yang sebagai mantan militer khusus berhasil menaklukkan Sean. Tak beberapa lama, malam pun tiba. Terlihat Sean yang sedang terikat, dan di sana Kwon hanya mengatakan bahwa ia hanya ingin mengetahui bahwa siapa pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Sean yang salah satu anggota IRA tentu mengetahui siapa nama-nama pelaku pengeboman itu dan langsung memberitahu Kwon tentang semuanya. Setelah itu, tak beberapa lama mereka berbincang-bincang dan akhirnya Kwon melepaskan Sean. Singkat cerita, para polisi yang sudah mengetahui informasi apartemen yang ditinggali para pelaku pengeboman itu, mereka langsung melakukan pengintaian terhadap apartemen itu. Bahkan warga sipil sudah diamankan agar tidak berada di apartemen itu. Dan kamera tersembunyi telah dipasang di mana-mana untuk melihat dan mengintai kondisi sekitar. Bahkan, para sniper pun telah dipersiapkan untuk menembak jika ada pergerakan yang mencurigakan. Namun, seketat apapun penjagaan dan pengawasan kepolisian, ternyata Kwon masih bisa menemukan celah untuk masuk ke apartemen secara diam-diam. Karena Kwon ingin sekali membunuh pelaku pengeboman itu dengan tangannya sendiri. Hingga saat Kwon berhasil sampai di dalam apartemen, Kwon mendapatkan ide untuk menyamar sebagai teknisi. Kwon yang dipimpin oleh ibu pemilik apartemen mencoba untuk mengetuk kamar mereka, hingga membuat mereka menjadi panik. Tapi, ketika mereka mengetahui bahwa yang mengetuk pintu adalah ibu pemilik apartemen dan seorang teknisi, mereka mengizinkannya masuk. Ketika sudah berada di dalam, Kwon mengamati sekelilingnya dengan tatapan yang sangat tajam. Karena ternyata merekalah para pelaku pengeboman yang Kwon cari-cari selama ini yang telah menewaskan anaknya. Saat mereka meminta Kwon untuk menunjukkan isi tasnya, tiba-tiba keributan pun terjadi. Dan akhirnya Kwon berhasil mengalahkan mereka dan Kwon membiarkan salah satu dari mereka yang seorang perempuan untuk dibiarkannya tetap hidup. Para polisi yang telah menyiapkan strategi mencoba mendobrak masuk. Tapi saat setelah sampai di dalam kamar para pelaku, mereka kaget karena semuanya sudah mati. Hanya ada satu orang perempuan saja yang masih hidup. Para polisi itu pun segera menginterogasi perempuan itu untuk menanyakan target pengeboman selanjutnya. Dan ternyata bom itu sudah aktif dan terpasang di laptop salah satu karyawan media yang bernama Ian. Yang kala itu, Ian sedang ada di bandara dan bomnya akan segera meledak dalam waktu 9 menit lagi. Seketika semua polisi pun panik dan segera menghubungi para polisi yang berjaga di bandara. Para polisi yang berada di sana langsung bergegas untuk mencari keberadaan laptop tersebut. Di dalam kericuhan dan keramaian tersebut, para polisi berteriak-teriak memanggil nama Ian. Namun naasnya, Ian ketika itu sedang menggunakan headphone, jadi dia tidak bisa mendengar teriakan para polisi tersebut. Dan tak beberapa lama, untungnya para polisi dapat menemukan Ian dan langsung mengambil laptopnya dan segera berlari.
Setelah kejadian itu, Kwon pun pulang dengan perasaan yang terbayarkan. Dan di akhir film, terlihat Sean yang sedang menjalankan tugas dari Liam untuk membunuh istrinya. Kemudian ketika Liam berada di rumah dan hendak beristirahat, tiba-tiba Kwon datang dan mengatakan kalau Liam pun harus bertanggung jawab. Kwon ingin menyebarkan tentang foto Liam yang berselingkuh itu, yang artinya ketika foto itu disebarkan, maka reputasi Liam pun akan hancur. Dan setelah itu, Kwon pun pulang ke rumah dengan tenang dan selamat. Di sisi lain, ketua polisi yang telah mengetahui bahwa Kwon berhasil membunuh para pelaku sendirian merasa sangat kagum dan merasa berhutang budi pada Kwon. Film pun berakhir. Gimana? Keren dan seru sekali ya? Pasti dong. Oke deh, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Windu Channel Film. Terima kasih yang udah menyimak dan menonton. Sampai jumpa, bye-bye.